Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, hari ini saya akan memberikan asistensi untuk acara praktikum kunci determinasi krustasea. Jadi karena praktikumnya bertepatan dengan hari libur ya pilkada, maka saya akan berikan asistensi via PPT bersuara dan juga via video yang sudah diunggah di aula. Kompetensi yang kami harapkan ya setelah saudara mengikuti acara praktikum ini, maka saudara yang pertama mampu membedakan spesimen krustasea berdasarkan karakter morfologinya. Jadi kami sudah berikan 4 spesimen yang ada di video determinasi krustasea yang sudah kami unggah di aula. Jadi di situ ada spesimen ketam ya, perwakilannya adalah rajungan, kemudian kepiting dan juga krepes, dan satu lagi adalah spesimen udang. Jadi nanti kami harapkan saudara bisa membedakan keempat spesimen itu berdasarkan karakter morfologinya. Kemudian yang kedua, kami harapkan juga saudara bisa menyusun deskripsi taksonomi dari spesimen krustasea tersebut. Dan yang ketiga, ini yang paling penting ya, sebenarnya ini adalah highlight dari praktikum hari ini, yaitu saudara mampu menyusun kunci determinasi dari spesimen krustasea tersebut. Jadi kami sudah buatkan kunci determinasinya. Ya, kunci determinasinya juga sudah kami lampirkan di aula. Jadi nanti saudara silakan mencoba untuk mendeterminasi 2 dari 4 spesimen tersebut. Karena rajungan kan sudah kami contohkan ya. Jadi saudara tidak boleh menggunakan spesimen rajungan lagi, tapi saudara bisa gunakan spesimen kepiting. Ya, spesiesnya apa nanti akan saudara ketahui ketika saudara mendeterminasi nama ilmiahnya. Kemudian bisa saudara menggunakan spesimennya krepes dan juga 1 spesimen udang. Ya, spesiesnya juga terserah karena nanti sebetulnya nama ilmiahnya akan saudara temukan ketika saudara mencoba untuk mendeterminasi. Ya, jadi sebetulnya inti dari acara ini adalah saudara mampu menyusun kunci determinasinya. Ya, kami sudah berikan kunci determinasinya. Nanti saudara silakan coba susun poin per poin dari spesimen yang sudah saudara gunakan. Nah, bahannya nanti untuk masing-masing dari saudara harus menggunakan 2 spesimen. Yang pertama adalah 1 jenis ketam. Jadi 1 jenis ketam ini silakan saudara pilih sendiri. Saudara bisa gunakan kepiting atau saudara bisa gunakan krepes. Nah, di sini saya beri bold ya bahwa rajungan di sini tidak boleh lagi saudara pergunakan karena kami sudah memberikan contoh, sudah ketemu juga nama ilmiahnya, maka saudara harus gunakan spesimen yang lain, spesimen kepiting atau krepes. Nanti terserah saudara mau menggunakan apa. Nah, yang digambar apa? Yang digambar adalah seluruh tubuh tampak dorsal. Ya, jadi harus terlihat karapaks dan juga appendages tungkainya. Kemudian jika ada di lingkungan sekitar rumah saudara, misalkan spesimen kepiting atau ketam di sini saudara mudah menemukan di pasar sekitar lokasi saudara berada, bisa saudara gunakan atau observasi secara langsung. Tapi jika tidak ada, maka saudara gunakanlah studi pustaka. Nah, karakter apa yang diamati? Ya, jadi di sini kemarin saya berikan contoh ada kepiting dan ada krepes ya. Jadi karakter apa saja yang perlu saudara amati? Yang pertama adalah abdomen. Jadi abdomen pada kelompok ketam dan udang itu berbeda. Ya, jadi yang pertama kali harus saudara amati adalah karakter pada abdomennya. Kemudian posisi antena. Apakah posisi antenanya terletak di antara mata atau terletak di luar mata? Itu harus saudara amati. Kemudian bagaimana pola atau corak pada bagian karapaks? Ya, karena pada kelompok ketam juga pola atau corak pada karapaks juga bisa menentukan spesimen ini nama ilmiahnya apa nantinya. Kemudian berapa jumlah gigi frontal, kemudian panjang mata seperti apa bila dibandingkan dengan struktur yang lain. Kemudian berapa banyak gigi anterolateral yang berada di sisi samping itu. Kemudian juga banyak hal yang bisa diamati termasuk karakter yang ada pada tungkai. Dan karakter lain yang bisa saudara lihat di kunci determinasi yang sudah kami berikan.
Nah, bahan yang kedua adalah udang. Ya, jadi saudara silakan pilih satu jenis udang, ya terserah, bisa gunakan udang windu, udang gala, atau udang lain yang misalkan saudara tidak tahu nih spesiesnya apa, itu saudara boleh pakai karena pada dasarnya di sini adalah saudara mencoba untuk mencari nama ilmiahnya. Jadi tidak masalah jika saudara tidak tahu nama spesiesnya apa, ya. Tapi pada kunci determinasi ini kami tidak berikan determinasi untuk mendeterminasi lobster, ya. Jadi lobster yang mahal tuh ya karena tidak general untuk dimakan secara sehari-hari sehingga kami tidak masukkan. Mungkin nanti tahun depan akan kami lengkapi di kunci determinasi tersebut. Nah, yang digambar apa? Yang digambar nanti adalah seluruh tubuh tampak dorsal. Nah, karena udang ini abdomennya tidak melipat ke arah ventrokaudal, maka meskipun ya ada cefalotoraks dan juga abdomen, tapi nanti saudara harus gambarkan kepala udang itu menghadap ke kiri, ya, karena agak berbeda dengan kelompok ketam. Kalau udang kan jelas kepala bisa saudara hadapkan ke kiri, gitu. Nah, kemudian sama ya, jika ada di lingkungan sekitar rumah saudara, silahkan saudara gunakan. Kalau saudara mudah menemukan di mungkin penjual sayur yang sehari-hari berkeliling di depan rumah saudara, misalkan ada, silakan bisa saudara gunakan. Kalau tidak ada, silakan saudara gunakan studi pustaka. Tapi menurut saya kalau udang kan sebetulnya mudah ya, pasti saudara gampang lah untuk mendapatkannya. Nah, karakter yang dapat diamati apa? Ya, karakter yang dapat diamati yang pertama sama ya, seperti yang sebetulnya membedakan utama antara ketam dan salah satu karakter utama yang membedakan antara ketam dengan kelompok udang, ya sama-sama krustasea, adalah abdomen. Jadi silakan saudara amati abdomennya seperti apa. Kemudian rostrum, ya termasuk juga jumlah gigi di bagian rostrum itu akan berbeda untuk spesies yang berbeda, akan berbeda juga jumlahnya. Kemudian warna tubuh di sini termasuk warna abdomennya, warna karapak, dan warna kaki. Kemudian antenanya seperti apa, dan juga karakter lain yang ada di kunci determinasi, ya, sesuai dengan kunci determinasi yang sudah kami siapkan. Nah, aktivitasnya apa? Ya, nanti saudara silakan cari spesimen, ya, spesimen tersebut, 2 spesimen yang sudah saudara pilih di sekitar rumah saudara yang mudah saudara temukan. Atau silakan saudara lakukan menggunakan studi pustaka, ya, tapi harusnya sih tidak perlu karena sebetulnya spesimennya juga mudah untuk saudara cari di sekitar rumah saudara. Kemudian silakan perhatikan dan juga observasi baik-baik spesimen yang sudah saudara pilih. Kemudian nanti saudara gambar spesimennya, berikan keterangan bagian-bagian yang penting dari spesimen tersebut. Nah, kemudian silakan susun deskripsi analitik, deskripsi diagnostik, dan juga deskripsi diagnostik diferensial. Nah, selanjutnya saudara tuliskan urutan langkah mendeterminasi dari 2 spesimen tersebut berdasarkan kunci determinasi krustasea yang umum dikonsumsi di Surabaya dan sekitarnya. Ya, jadi kami kan sudah berikan kuncinya ya, kami sudah melampirkan di aula kunci determinasi krustasea. Nanti saudara pakai kunci determinasi itu untuk membantu saudara menentukan nama ilmiah dari spesimen saudara. Nanti saudara harus tuliskan urutan langkahnya, urutan poin per poinnya saudara tulis. Misalkan kepiting 1A, pernyataannya seperti ini. Kemudian 3B, berlanjut ke 3B, pernyataan seperti ini. Sampai nanti saudara menemukan nama ilmiah dari kepiting ini. Jadi saudara tuliskan poin per poin urutan langkahnya. Baru kemudian saudara cari klasifikasinya. Jadi klasifikasi di sini tidak dituliskan di depan, tapi dicari setelah saudara menemukan nama ilmiahnya. Kan saudara harus menemukan nama ilmiahnya dulu, baru kemudian nanti saudara silahkan cari klasifikasinya. Berikut ini adalah kunci determinasi yang digunakan. Ya, jadi kami juga sudah lampirkan versi PDF-nya di aula ya masing-masing. Nah, sebetulnya meskipun kunci determinasi ini tertulis ya yang umum dikonsumsi di Surabaya dan sekitarnya, tapi sebetulnya juga bisa digunakan di luar Surabaya ya, asalkan spesimennya memang sesuai gitu, terutama udang. Tentu keterbatasannya ada di udang air tawar. Ketam laut sebetulnya juga tidak banyak berbeda, tapi sebetulnya di sini udang air tawar mungkin akan banyak perbedaan, dan juga lobster tadi saya sudah sebutkan lobster yang mungkin yang harganya mahal ya, yang secara general tidak dikonsumsi oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari, itu kami tidak cantumkan di sini. Ya, jadi memang terbatas, hanya digunakan untuk praktikum ini saja. Jadi kemungkinan untuk dibawa keluar
atau saudara gunakan di luar Surabaya atau ke luar daerah, masih bisa dipakai asalkan spesimennya memang sesuai, karena tidak semua spesimen kami cantumkan di kunci determinasi ini. Nah, laporan ditulis di buku gambar atau kertas. Nah, spesimen harus saudara gambar sendiri, kemudian isi laporan meliputi yang pertama adalah gambar dan juga keterangan, ya seperti biasa, kemudian deskripsi analitik, diagnostik, dan juga diagnostik diferensial dari masing-masing spesimen. Kemudian yang penting urutan langkah determinasi dari masing-masing spesimen. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa saudara ada kunci determinasi yang bisa saudara gunakan. Nah, saudara harus menuliskan dengan lengkap ya urutan langkah determinasi dari nama ilmiah dari masing-masing spesimen yang saudara gunakan. Kemudian klasifikasi dari masing-masing spesimen, kemudian baru yang terakhir adalah daftar pustaka. Laporan bisa difoto atau di-scan menggunakan scanner atau gunakan aplikasi lain yang memudahkan saudara, kemudian diunggah di aula pada section yang sudah kami sediakan. Dan juga jangan lupa untuk di-email di asisten dosen. Nah, laporannya kami berikan waktu yang cukup lama karena mengingat saudara juga harus mengumpulkan laporan Fairmas. Jadi laporan ini akan saudara unggah maksimal hari Sabtu 19 Desember. Ya, jadi Sabtu 19 Desember maksimal pukul 12. Karena setelahnya saudara harus prepare untuk ujian akhir praktikum. Jadi praktikum untuk laporan ini kami putuskan untuk bisa dikumpulkan dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Sabtu 19 Desember pukul 12 siang. Nah, ini adalah rubrik penilaiannya ya. Jadi hampir sama seperti pada laporan sebelumnya ya, tapi ada yang berbeda nanti. Jadi komponen pertama adalah ketepatan waktu, proporsinya 10, sama nilai maksimalnya 100 ya seperti biasanya, terlambat 1 menit maka minus 1 poin. Kemudian asal spesimen, proporsinya adalah 20 poin, nilai maksimalnya 100. Nah, jika saudara menggunakan 2 wakil asli, artinya saudara mengobservasi secara langsung 2 spesimen ini, maka nilainya 100. Tapi kalau hanya 1 wakil asli, kemudian yang satu adalah pustaka, maka 85. Tapi jika saudara menggunakan dua-duanya pustaka, ya nilainya adalah 70 untuk nilai maksimal dari 70 dan nilai maksimal 100 itu ya. Kemudian penilaian spesimen, kalau biasanya nilainya lebih besar 50, tapi di sini proporsinya hanya 30 dengan nilai maksimal 100 untuk tiap spesimen. Nah, yang menjadi highlight adalah urutan langkah determinasi. Jadi urutan langkah determinasi ini harus benar ya. Jadi nanti kami akan menilai apakah saudara ada atau tidak. Yang pertama yang pasti ada atau tidak urutan langkah determinasi untuk spesimen 1 dan spesimen 2. Kemudian jumlah langkah yang benar. Jadi kan saudara menuliskan langkah-langkahnya. Nah, kalau ada nomor atau langkah yang salah, maka langkah berikutnya itu sudah dianggap salah. Jadi poinnya akan berkurang banyak. Jadi saudara harus hati-hati dalam menentukan nama ilmiah dari spesimen tersebut. Jadi harus betul nomor atau langkah-langkahnya sehingga nanti juga nilainya juga tidak akan berkurang banyak. Karena nanti nilai maksimal 100 untuk tiap spesimen ini kalau memang langkah-langkahnya itu betul dari awal. Kemudian untuk penilaian spesimen seperti ini sama, klasifikasi skor maksimalnya adalah 10, gambar spesimennya 35, analitiknya 20, deskripsi diagnostik 15, diagnostik diferensial 20, dan nilai total tiap spesimen adalah 100. Jadi nilai spesimennya adalah nilai spesimen 1 dan 2 dibagi 2. Ya, jadi itu proporsinya sekarang 30%. Yang menjadi proporsi 50% adalah kunci determinasi. Jadi seperti itu saja. Nanti akan lebih jelas kalau saudara melihat video untuk asistensi, bukan video asistensi ya, video terkait kami mencontohkan bagaimana cara untuk mendeterminasi krustasea. Ya, kami sudah lampirkan juga di aula. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat mengobservasi dan mengerjakan laporan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.